Formula kesuksesan game Mortal Kombat sudah jelas. Orang-orang udah tahu apa yang mereka beli ketika mereka ngeluarin duit untuk benda yang berjudul Mortal Kombat. Kesadisan. Mortal Kombat adalah game yang mencetuskan sistem sensor dalam dunia pervideo gamean. Jadi, bego kalau ada yang bikin Mortal Kombat tapi memisahkannya dengan fatality dan darah dan segala kekerasan fantasi lainnya. Sutradara Simon McQuaid jelas bukan orang bego. Dia justru jelas sekali adalah seorang penggemar berat yang sangat respect terhadap Mortal Kombat. Dan dia juga adalah seorang kreator yang tahu persis apa yang sedang ia jual. Lah, dari mana kita tahu Simon McQuaid ini adalah semua itu? Tentu saja dari film reboot Mortal Kombat yang dia hasilkan ini. Kalian tahu dong, biasanya film adaptasi video game selalu entah itu nambah atau malah menghilangkan elemen dari game yang asli. Pokoknya jadi beda aja. Nah, si McQuaid di film Mortal Kombat ini tetap setia. Dia menampilkan elemen cerita dengan benar-benar sesuai sama lore dalam video game ini. Hal ini jelas merupakan fan service yang luar biasa gede dan sangat memanjakan bagi para penonton yang menggemari Mortal Kombat. Karakter-karakter yang ia munculkan dalam film ini, tampilannya, cara bicaranya, dan berkelahinya pun dibuat semirip mungkin dengan versi video game. Bola api Liu Kang, ada. Tendangan sepedanya, cek. Get over her, maksudnya get over here, Scorpion. Ada juga pasti. Nah, hampir semua istilah dan gerakan yang bikin kita bernostalgia sama gamenya, dimasukin semua. Brutality dan fatality yang ikonik, semuanya ada. Semua itu dimasukkan untuk memuaskan para penggemarnya yang memang haus darah semua. Lagi puasa kok nonton yang kejam-kejam ya. Oke, itu lain cerita. Yang jelas di film ini jargon-jargon yang udah kita kenal kayak finish him atau flawless victory. Nah, itu tuh ada disebutin oleh karakter langsung. Jadi benar-benar ngasih persembahan ke kita. Budget film ini kayaknya nggak gede-gede amat, tapi dimainkan dengan maksimal untuk mewujudkan looks yang otentik dengan perpaduan yang pernah kita lihat dalam video game. Yang paling memukau tentu saja efek jurus es milik Sub-Zero. Visual jurus esnya itu keren banget. Apalagi pas yang dia bekuin senjata api si Jax. Nah itu, sumpah itu keren banget. Film ini tidak sekalipun tampak murahan. Kalaupun ada sesekali efek dari jurus ataupun efek makhluk CGI yang terlihat masih kasar, tapi tidak sampai mengganggu banget. Tidak pernah efeknya itu sekonyol efek dalam Mortal Kombat Annihilation, yang merupakan sequel dari film Mortal Kombat original. Memang sebelum film ini, Mortal Kombat sudah pernah diadaptasi, melahirkan 2 film. Film yang kedua, si Annihilation yang kusebut barusan, itu gatot alias gagal total. Film itu cheesy abis, actingnya over the top, dengan efek yang banyak disebut orang kayak efek dari Microsoft yang sederhana banget. Sementara film originalnya, Mortal Kombat tahun 95, itu cukup bagus, mendapat sambutan hangat dari fans. Karakter-karakter yang ditampilkan berhasil jadi ikon, terutama si Samsung. Jadi film original itulah yang jadi tolak ukur bagi Mortal Kombat buatan McQuaid. Dan memang di sini McQuaid memfokuskan kepada hal yang kurang dieksplorasi oleh film tersebut, yakni karakterisasi. McQuaid memberikan lebih banyak waktu untuk menampilkan relasi antar karakter, yang berarti adalah McQuaid memperhatikan development karakternya. Mortal Kombat sebagai game fighting yang udah 29 tahun melintang di konsol dan arcade, tentulah punya karakter yang banyak banget. Disinilah tantangan bagi McQuaid. Dia harus menyelam dalam-dalam sebagai fans untuk mengetahui mana yang benar-benar perlu untuk digali. Dan dia juga harus memikirkan bagaimana cara terbaik untuk menyusun kepingan-kepingan dari karakter-karakter itu ke dalam narasi film yang utuh. Dan dia berhasil. Meskipun dari segi penampilan acting, sebenarnya para aktor tuh masih bisa lebih baik lagi. Tapi karakter-karakter mereka langsung connect ke kita, langsung connect ke fans. Liu Kang dan Kung Lao misalnya. Walaupun di sini peran mereka tuh bukan peran utama seperti pada game, tapi kesan yang ditampilkan tuh berhasil untuk menguatkan kedua tokoh ini.
Yang menghibur dan mencuri perhatian adalah Sonya dan Keno. Aku suka lihat betapa miripnya Jessica McNamee dengan Sonya Blade di game jadul. Tapi terutama yang jadi hiburan adalah Keno. Dia dimainkan oleh Josh Lawson dengan aura yang ngingetin aku sama karakter Mick Taylor dalam thriller Wolf Creek. Sonya dan Keno dimainkan film ini dalam sebuah irama teman atau lawan yang sangat menarik. Sebagai yang kenal sama Mortal Kombat, aku bisa tahu lah kemana ntar si Kano ini berujung gitu. Jadi aku nggak surprise amat, kecuali ya soal si Keno itu ternyata cukup banyak diberikan porsi. Tapi ternyata temanku yang bukan gamer, yang awam sama mitologi Mortal Kombat, dia bilang surprise juga dengan perkembangan Keno di sini. Nah, itu tuh membuktikan bahwa build up dan swerve yang dilakukan oleh film ini berhasil membuat penonton peduli. Jadi film ini ternyata mampu bekerja dengan baik, bahkan untuk penonton yang awam. Jadi kita nggak harus tahu gamenya untuk bisa menikmati film ini. Relasi yang paling menarik tentu saja adalah antara Scorpion dengan Sub-Zero. Nah, di penggalian mereka inilah film ini menang telak dari film original. Karena di film original itu, Sub-Zero dan Scorpion hanya ditampilkan sebagai anak buah yang bahkan nggak punya dialog yang berarti. Di film ini, mereka benar-benar difungsikan sebagai ikon, persis seperti pada gamenya. Porsi mereka lebih gede daripada karakter yang lain. Sub-Zero digambarkan sangat kuat, sangat jahat gitu. Dia membunuh Hanzo dan keluarga, dia menghancurkan kedua lengan Jax, terus dia menyerang kota dengan hujan salju tajam gitu kan. Dia perannya banyak, seolah-olah dia adalah musuh utama di sini. Sementara si Scorpion juga kelihatannya kuat banget, dan dia tuh ditampilkan seolah dia adalah tokoh utama di sini. Keputusan untuk meng-cast Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion dan Joe Taslim kita sebagai Sub-Zero adalah keputusan yang tepat. Sebab keduanya sama-sama kuat, sama-sama mencuatkan penampilan gitu. Mereka ini adalah dua aktor yang bisa bela diri. Terus mereka ditaruh di tengah-tengah oleh film menjadi sorotan. Dan mereka memikul film ini lewat acting dan aksi berantem yang sama kuatnya. Untuk Joe Taslim, aku harap film ini bakal jadi pengukuh untuk namanya di skena film internasional. Semoga untuk sequel, meskipun Sub-Zero memang nanti bakal berganti orang, tapi aku harap film ini masih menggunakan Joe Taslim karena karakter yang ia perankan sekarang ini bakal hidup kembali dengan kekuatan dan nama baru. Semoga karakternya yang memang cuma kayak bayangan itu nantinya tidak diganti jadi CGI. Jadi, jika semua karakter, jurus, dan lore-nya persis dengan game, lantas apa dong tindak adaptasi yang dilakukan oleh film ini? Jawabannya adalah protagonis baru. Protagonis original yang khusus dibuat untuk film ini. Jadi ceritanya si Cole Young diperankan oleh Lewis Tan dijadikan sebagai sudut pandang utama yang kita ikuti. Jadi setelah adegan opening yang memperlihatkan pertarungan dua ninja ikonik, cerita akan membawa kita melompat ke masa kini, melihat kehidupan profesional Cole sebagai mantan petarung MMA yang kini menafkahi keluarganya dengan bertarung di arena yang berbayar gitu. Tapi si Cole ini selalu kalah. Kita lalu melihat si Cole ternyata adalah juara terpilih untuk bumi dalam turnamen Mortal Kombat berikutnya. Cole yang belum ngeh apa-apa dan bahkan belum punya kekuatan super, bergabung dengan pasukan bumi dan memulai pelatihannya di Kuil Raiden. Masalahnya adalah pasukan Shang Tsung dari Otherworld nggak mau ramalan bahwa bumi akan memenangkan turnamen ke-10 jadi kenyataan. Maka mereka main curang dan menyerang para jagoan bumi sebelum turnamen dimulai. Termasuk yang diserang itu adalah Cole dan keluarganya. Nah, menempatkan penonton di sudut pandang Cole ternyata efektif. Semua role Mortal Kombat bisa dijelaskan tanpa membuang banyak waktu untuk introduksi dan origin story yang kepanjangan. Kita nggak perlu lagi ngelihat gimana Liu Kang jadi kuat atau semacamnya. Karakter-karakter video game yang sudah kita kenal itu telah menempati posisi mereka masing-masing, sehingga fokus pertumbuhannya tetap pada Cole. Namun juga si Cole ini nggak lantas digambarkan semata sebagai outsider. Ada backstory yang menghubungkan dia dengan semua elemen cerita di Mortal Kombat, sehingga dia tuh jadi punya alasan untuk berada di sana untuk berlaga bersama jagoan-jagoan favorit kita sejak lama. Hanya saja memang dari segi karakterisasi, Cole ini masih kurang terflash out. Memang menarik menunggu kekuatannya muncul. Kita penasaran apa special ability yang dipunya oleh Cole. Tapi selama menunggu tersebut, Cole ini mulai kehilangan keunikan sebagai sebuah karakter. Lama-kelamaan dia tuh lah kayak
pengganti Johnny Cage aja gitu. Jadi ada namanya Johnny Cage, itu karakter original Mortal Kombat yang tidak dimunculkan oleh film ini. Nah, di situ peran sequel di film ini tuh kayak Johnny Cage. Bahkan beberapa karakter menjuluki Cole sebagai Pretty Boy, mirip sama gimmick Johnny yang seorang bintang film tampan. Stack Cole dan keluarganya juga masih standar. Film terlalu sibuk menempatkan dia sebagai fish out of water, sehingga tidak ada ruang tersisa untuk mengembangkan drama dengan keluarga. Bahkan misteri siapa Cole sebenarnya tidak mendapat banyak build up, hanya sesekali aja ada sekelebat bayangan untuk ngingatin kita gitu. Film ini juga masih kurang rapi dalam memanfaatkan ruang dan pembangunan adegan. Masih ada yang tampil awkward, misalnya ketika masing-masing jagoan berantem melawan musuh kan, lalu tiba-tiba ada jagoan yang satu kalah, kemudian dia berteriak memanggil jagoan lain. Si jagoan lain yang dipanggil itu kan sedang berantem, kemudian dia cepat-cepat beresin berantemnya, terus dia lari ke tempat yang butuh pertolongan. Nah, ini rangkaiannya terlalu kaku, kurang enak dilihat dari segi pengalaman sinematik. Urutan dan rangkaian kejadian kayak ini tuh mestinya bisa lebih diperhalus lagi. Yang dilakukan film ini tuh seperti menggunting pinggiran kertas, tapi film ini melakukannya dengan terlalu menyudut, sehingga jadinya tampak kaku. Nah, untuk menyimpulkan, sebenarnya ini termasuk adaptasi video game yang berhasil, benar-benar setia dengan sumber materinya, identitas dan lore itu tetap dijaga, berusaha juga untuk punya cerita yang grounded, jadi nggak sekedar menyuguhkan aksi yang seru. Padahal film ini memang punya banyak aksi seru dan menghibur. Sadis, tapi memang menghibur. Penggemar gamenya pasti puas. Satu-satunya film ini bisa disebut sebagai adaptasi yang jelek adalah jika kita menyaksikannya sebagai penonton bioskop Indonesia. Karena tampaknya lembaga sensor di sini tidak ngerti konteks, mereka malah motong adegan fatality. Padahal ini adalah film yang diadaptasi dari video game yang populer dan punya identitas pada fatality tersebut. Jadi, ya bego. Balik ke penilaian, aku bilang film ini belum flawless victory. Jika sutradaranya sudah punya pengalaman lebih banyak, khususnya pada laga, pastilah film ini bisa jadi lebih bagus dengan penulisan dan pengadeganan yang lebih rapi. Untuk sekarang, sudah cukup bagus dan menghibur. Yang jelas aku menantikan sequelnya. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Mortal Kombat. That's all we have for now. Kenapa menurut kalian fatality dan jurus-jurus sadis Mortal Kombat begitu digemari? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi juga mydirtseed.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtseed di ciptaloka.com karena ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Okay, that's it. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.